Mengenai gempa susulan yang banyak sekali terjadi pemirsa hingga hari ini 136 kali dan tadi malam ketika saya bertanya kepada rekan kami bahkan juga cukup merasakan ada beberapa kali getaran-getaran kecil di tempat mereka mengabarkan. Mengenai fenomena ini langsung saja saya akan berbincang dengan Bapak Surono yang merupakan ahli kegempaan Indonesia. Selamat malam Pak Surono. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam para pemirsa TV Banyak yang Ya saya Pak. hormati. Pak Surono, bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One karena tadi ketika saya berbincang dengan rekan kami di beberapa wilayah di Cugenang merasakan gempa yang cukup banyak terjadi. Ini membuat masyarakat takut untuk berada di sebuah gedung ketika malam hari. Mereka harus mengungsi di tengah jalan, mendirikan posko di tengah jalan ini Pak. Kira-kira Pak, berdasarkan analisis Bapak, sekiranya sampai kapan gempa-gempa kecil ini mungkin akan terjadi untuk esok ataupun mungkin beberapa hari ke depan? Tidak ada yang bisa mengetahui kapan gempa-gempa susulan ini akan berhenti. Tapi begini Mbak Caca, jadi sesar itu menimbulkan gempa yang pertama itu adalah sesar yang telah terganggu keseimbangannya. Sekarang ini sesar ini sedang mencari keseimbangan baru, maka perlu energi untuk mencari keseimbangan baru tersebut. Nah, energi yang kita dapat rasakan adalah gempa-gempa susulan. Kita tidak tahu kapan akan berhenti, tetapi kita paling tidak mempunyai gambaran manakala gempa-gempa susulan tersebut menurun dari segi jumlah maupun energi. Misalnya biasanya 20, sekarang menjadi 10, kemudian menjadi 5, gempanya yang tadinya sering terasa, sekarang sudah tidak terasa, hanya tercatat oleh rekan-rekan dari BMKG itu ya, yang ada gempanya tapi tidak terasa. Jadi berakhirnya kapan adalah tanda-tandanya manakala gempa tersebut sudah melalui menurun jumlah maupun energinya. Seperti hujan, kalau ditanya kita saat terjadi hujan lebat, kapan akan berhenti? Ya nanti saat hujannya sudah mulai intensitasnya mulai berkurang, terus menurun, nah kemungkinan akan berhenti. Kemungkinan akan berhenti. Sama, kalau sudah menurun jumlahnya, menurun energinya, maka kemungkinan gempa-gempa susulan tersebut akan berhenti. Apakah akan lebih besar? Biasanya gempa-gempa susulan ini akan lebih kecil daripada gempa utamanya, ya kan? Nah, tunggulah sampai jumlah dan kekuatan gempa itu menurun, maka tanda-tanda gempa susulan akan berhenti. Itu yang bisa patokan. Siapapun tidak akan bisa meramalkan kapan gempa susulan akan berakhir. Itu Mbak Caca. Baik, Pak Surono, kalau berbicara mengenai gempa pasti kita berbicara mengenai energi yang tadi Bapak sampaikan ya, energi yang harus Betul, dilepaskan sampai betul. diinginkan oleh gempa atau sesar itu sendiri. Tapi mengingat Iya, timeline dari sesar Cimandiri ini kan 1900, 1962, bahkan yang terbaru tahun 82, 2000, 2006, 2007 terakhir Pak, hingga sekarang 2022. Mungkinkah bahwa energinya ini cukup banyak tersimpan sehingga getaran-getaran kecil mungkin akan cukup panjang dirasakan warga di Cianjur seperti apa Pak? kalau tidak salah catat, saya dengan rekan-rekan dulu pernah menyusun dengan Bapak Supartoyo, dengan Pak Eka, gitu kan, menyusun katalog gempa bumi Indonesia. Kalau melihat dari sesar-sesar yang ada di Pulau Jawa, ternyata sesar Cimandiri itu sesar yang paling aktif, paling sering terjadi gempa bumi. Kalau kami lihat seperti itu, sebetulnya sesar Cimandiri ini sesar yang efektif, ya kan? Sesar yang artinya begini, agak boros gitu, kan? Jadi manakala energi dari lempeng samudra Australia yang mendesak Pulau Jawa dari selatan ke utara itu terkumpul kumpul terlepas, ya kan? Efisiensinya sangat tinggi sebenarnya. Maka Cimandiri itu menjadi tercatat, ya kan, sering tercatat terjadi gempa dibanding sesar-sesar lain yang ada di Jawa, seperti sesar Muria, seperti sesar Rembang, seperti sesar Baribis, gitu kan? Ini kelihatannya yang paling sering ya catatan sesar Cimandiri ini ya sering sekali bergerak dibanding sesar-sesar lain. Begitu Mbak Caca.
Iya, baik Pak. Pak Surono, boleh Pak dikomentari Pak bahwa Bapak hadir bersama saya di sini di Breaking News TV One pasti juga sebagai untuk mengcounter hoaks yang muncul, karena ini banyak sekali muncul hoaks-hoaks, bahkan BMKG kewalahan ketika ada informasi waspada aktivitas pergerakan sesar Cimandiri dan erupsi Gunung Gede. Penjelasan Bapak seperti apa secara ilmiah Pak? Begini, memang ada beberapa gunung api, jika ada gempa bumi cukup besar di dekatnya, itu bisa meningkat kegiatannya. Tetapi tidak selalu begitu, bergantung gunung apinya gitu loh. Ya kan, bergantung gunung apinya. Kalau gunung apinya memang sudah mendekati kritis, maka pelepasan energi dari sesar di sekitar gunung api tersebut akan meningkat. Terus kemudian terjadi letusan. Tapi tidak selalu begitu, bergantung gunung apinya. Contohnya, gempa yang magnitudenya terbesar di dunia, ya gempa bumi Aceh tahun 2004. Gunung ada di Aceh nggak ada yang meningkat. Gunung di Sumatera Barat tenang-tenang saja. Jadi tidak harus selalu demikian gitu, ya kan? Gunung Salak dan Gunung Gede itu gunung api yang tenang lah, belum pernah ada kritis kegempaan di akhir-akhir ini, ya kan? Nah, dengan demikian, bila terjadi gempa seperti di Cimandiri, kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan bisa disusul letusan Gunung Gede maupun Gunung Salak, gitu kan? Terus kemudian sesar bergerak, ya sesar ya bergerak ya, entah itu kecil-kecil hanya boleh direkam atau bisa direkam oleh BMKG, tapi dirasakan tidak dirasakan oleh masyarakat. Iya saja, namanya juga sesar aktif. Kalau tidak pernah bergerak, namanya bukan sesar aktif, sesar mati itu, ya kan? Jadi tolonglah, Indonesia itu negara yang paling banyak gempa bumi. Saya tunjukkan dari tahun 2000 sampai 2011 ada 12 gempa bumi di dunia yang korbannya lebih dari 1000. Itu 4 ada di Indonesia. 2004 di Aceh, 2005 di Nias, 2006 di Jogja, 2009 di Padang, dan sebagainya. Kemarin di Sumatera Barat, Sulawesi Barat, kemudian di NTB, ya kan? Dan ini adalah pelajaran bagi kita untuk masa lalu, ya kan? Tentang kejadian gempa. Kemudian ke depan kita harus waspada dan menyiapkan diri. Seperti di Jepang, misalnya anak-anak kecil pakai helm ke sekolah dan sebagainya, agar supaya kalau ada terjadi gempa paling tidak terlindungi kepalanya, ya kan, dan sebagainya. Terus kemudian membangun bangunannya tahan gempa. Toh gempa tidak membunuh, yang membunuh adalah infrastruktur yang menimpa yang bertempat tinggal di situ, gitu loh. Jadi bangunan-bangunan vital strategis yang mengumpulkan banyak manusia seperti tempat ibadah, mal dan sebagainya itu, ya dibangunlah bangunan tahan terhadap goncangan gempa bumi yang pernah ada di sekitarnya, gitu loh. Hanya itu, memang dengan adanya gadget telepon cerdas sekarang, ya kan, kita secara positif bisa menerima kabar dengan mudah, dengan cepat tanpa terhalang ruang dan waktu. Tetapi juga kita sudah dinyusupi hoax. Sudahlah, ya kan, ikuti apa lagi, itu adalah institusi resmi yang memantau dari detik ke detik, dari jam sampai bulan, sampai tahun dan selamanya. Ya kan, ikuti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG, pasti kita terhindar dari hoax, ya kan. Hoax memang disengaja membuat masyarakat panik. Jangan dibodoh-bodohin orang pembuat hoax. Ikutilah masalah gempa, ikuti BMKG. Itu yang paling benar. Baik, itu saja. Pak Surono ditahan dulu, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Surono, sesar apa saja yang perlu kita waspadai di Jawa Barat selain sesar Cimandiri, Pak? Usai jeda berikut di Breaking News TV One.